Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Edi Gojek Channel. Salam satu aspal. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk di video kali ini gua akan sedikit ngebahas masalah saham PT Gojek ya, atau GoTo ya, yang sekarang sedang mengalami anjlok, turun drastis ya teman-teman. Nggak tahu lah ini kabar baik atau kabar buruk ya. Yang pastinya banyak driver-driver yang mungkin menganggapnya biasa-biasa saja ya, atau ya mungkin malah dengarnya malah senang ya. Mengapa ya gua katakan demikian ya? Oke, sebelum pembahasan ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, jadi beberapa minggu ini ya dikabarkan dikutip dari beberapa media ya, bahwasanya saham GoTo Gojek ya mengalami penurunan drastis ya, atau anjlok ya. Yang tadinya per lembar itu sekitar 338 ya rupiah ya per lembarnya. Nah sekarang cuma 100 rupiah ya teman-teman. Silahkan teman-teman cek ya, di beberapa media sosial itu udah banyak banget ya infonya. Jadi saham GoTo ini udah mencapai titik terendah ya, atau ARB ya, auto reject yang paling bawah ya, dan mencapai rekor ya pencatatan saham di bursa efek yang terburuk ya. Ini nggak tahu ya penyebabnya sebenarnya apa ya, tapi ini alasan dari pihak GoTo atau Gojeknya ya, ini alasannya. Tapi gue berpendapat ya, di sini gue berpendapat apapun itu alasannya ya, ini ada kaitannya dengan kesejahteraan kita sebagai driver ya, kesejahteraan kita sebagai driver. Jadi selama ini saya kira kita sebagai driver ya, atau mitra, banyak sekali dirugikan oleh PT Gojek ya, oleh perusahaan. Ini gue sebutkan saja ya beberapa hal yang menjadi kebijakan Gojek yang menurut gue ya sedikit merugikan kita ya, atau hanya menguntungkan perusahaan ya teman-teman. Oke, yang pertama yaitu mengenai potongan komisi kita ya sebagai driver. Setiap transaksi atau setiap orderan yang kita jalankan ya, kita dipotong sebanyak 20% ya. Padahal pemerintah ya beberapa waktu lalu sudah menetapkan ya bahwasannya paling besar itu yaitu 15%. Tapi ini PT Gojek sangat bandel ya, masih menerapkan 20%. Bahkan kalau teman-teman sadari ya, kita dipotong sebenarnya bukan 20%, bahkan lebih dari itu ya, bisa 30% atau 25%. Silakan teman-teman cek ya setiap orderan yang kalian jalankan ya. Misalkan saja nih, saya kasih contoh. Satu order GoRide ya, itu sebesar argo 15.000 ya. Kalau 10% aja itu kalau 10% itu kan 1.500. Kalau 20% itu 3.000 potongannya. Harusnya kita terima bersih 12.000 kan dari harga 15.000. Nah, ini kita terima bersihnya 10.400. Berarti kan lebih dari 20% ya. Antara 25 sampai 30% ya. Di situ ada biaya aplikasi ya sebesar itu Rp2.000 ya. Kenapa ya perusahaan tega banget ya memotong komisi kita sebesar itu ya. Padahal di ketetapan atau perjanjian hanya 20%, tapi ini lebih dari 20%. Nah, itu mungkin satu hal yang menyebabkan perusahaan ini sahamnya sekarang lagi anjlok ya. Jadi ibarat kata seperti apa ya, hukuman buat Gojek. Itu yang pertama. Dan kedua, jadi banyak sekali beberapa akun atau driver yang akunnya diputus mitra ya secara sepihak. Teman-teman pasti sudah mendengar atau mengalaminya ya. Ada beberapa teman kita yang putus mitra ya, gara-gara hal yang saya kira nggak terlalu berat ya pelanggarannya ya. Misalkan gara-gara
Nah, ngebut lah, misalnya gara-gara ada oprekan lah. Ya seharusnya itu kebijakan dari perusahaan, misalkan ya dari teman saya nih, misalkan pernah ngalamin dia dilaporin oleh customer ya, gara-gara kendaraannya ngebut ya, bawa kendaraannya ngebut, dan disuspend selama 7 hari. Ini menurut pendapat saya ya, ini 7 hari itu terlalu berat ya. Sebenarnya cukup 1 hari atau 3 hari itu sudah cukup ya, masa suspend untuk pelanggaran kendaraan ngebut ya. Karena Gojek nggak mikir ya, 7 hari itu udah terlalu banyak ya, udah terlalu lama ya. Apalagi driver-driver yang penghasilannya hanya cuma ngojek ya. 3 hari aja nggak ngojek itu pendapatan dari mana ya? Apalagi kalau driver ini seorang driver yang kehidupannya cuma ngontrak ya, dan itu juga belum tahu ya dia apakah dia punya hutang atau permasalahan lainnya. Nah ini sangat memberatkan kita sebagai driver ya. Jadi kebijakan Gojek itu terlalu memihak kepada customer ya. Ya mungkin ini salah satu hukuman buat Gojek ya. Oke, yang ketiga ya, yaitu potongan deposit atau saldo deposit dompet mitra ya, banyak dipotong oleh Gojek ya. Contohnya ada beberapa mitra yang kena PM ya. Nah di situ kan ada saldo ya, ada saldo yang menghendap ya, tersimpan di aplikasi Gojeknya GoPartner. Tapi pada saat PM dia nggak bisa mengambil saldonya ya, saldo dompetnya. Padahal itu adalah masih hak milik driver tersebut ya. Kenapa pihak Gojek menahan ya? Bukan menahan ya, ini malah kita nggak bisa ngambil saldo tersebut ya. Padahal itu adalah hak dari driver tersebut ya. Dan kebijakan-kebijakan lainnya ya, yang mungkin teman-teman kalian tahu ya, mengalami ya. Dan juga mengenai tarif ya, mengenai tarif yang nggak sesuai ya, seperti Gosen, Tokopedia itu menurut saya nggak masuk di akal ya. Kadang penjemputan jauh tapi argonya sangat murah ya. Ini sangat merugikan kita sebagai driver ya, penjemputan jauh ya. Apalagi sekarang bensin itu cukup mahal ya teman-teman. Jadi ini sangat diperhitungkan ya, sangat diperhitungkan ya, bensin mahal ya, penjemputan jauh, jadi kita malah rugi ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan. Semoga PT Gojek mendengarkan ya, mendengarkan video gue ini ya, dan menjadi introspeksi ya, introspeksi buat perusahaan menjadi lebih baik lagi ya. Jadi lebih mensejahterakan para drivernya ya. Kita sebagai mitra tolong diperhatikan ya. Kalau karyawan sejahtera, insya Allah perusahaan akan sejahtera ya. Karena doa-doa dari karyawan ya, doa-doa terbaik dari karyawan insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman, itu aja yang dapat gue sampaikan ya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi introspeksi diri ya buat PT Gojek ya. Oke, itu aja yang dapat gue sampaikan. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.